taklil, tedawon, taktik, tasdid. Nah itu lagi. Kemudian tarakik, tafkhim, taklil. Itu semuanya kan dari sisi dialek semuanya. Berarti dialek itu ada. Zaman Nabi itu sudah ada ya di bangsa Arab. Kalau itu maksudnya kategori dialek. Berarti ada dong pada masa itu. Berarti ada. Cuman kalau kita mengkaji beberapa lufun al-Arab itu, kajian dialeknya orang Arab tidak semuanya diakomodir. Tidak semuanya diakomodir karena kalau mengkaji semua dialek orang Arab ini tidak semuanya. Berarti tetap aja Al-Quran ini kita diajak untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka satu-satunya adalah melalui sanad, kemudian riwayatnya yang bacaannya itu sudah sesuai dengan ketika Nabi talaqi pada urdah akhirah itu sudah final, artinya tidak bisa kita kemudian merekayasa dengan beragam berbeda yang menyalahi apa yang telah diajarkan. Dan ini kajian berkait dengan masalah qiraah itu luar biasa. Mohon doanya juga ya, mohon doanya Bapak Ibu supaya ini kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk terus meneliti ini. Kalau saya itu meneliti bacaan-bacaan yang masih menjadi teka-teki. Kalau bagi kami teka-teki ini alasannya apa ini? Mungkin kalau orang itu masih menganggap apa itu begitu dikaji. Ada sebagian mungkin itu ilmu-ilmu yang sudah matang, sudah bisa direkayasa. Tapi pasti saya yakin itu ada hikmah kalau dibalik itu semuanya. Dalam hal kalau mau kita adop dalam pola pelatihan ya, pola pembinaan atau pengajaran qiraat Al-Quran, mungkin Ustadz-ustadzah ketika mengajarkan di tengah-tengah masyarakat akan ketemu dengan masyarakat yang beragam, itu bisa nanti bagaimana, apakah ini cocok atau tidak gitu ya. Artinya orang seperti ini diajarkan tata caranya seperti apa itu. Dia kan mengkaji ini perlu kesabaran yang ekstra ini. Ekstra. Pasti ini Allah memberikan hikmah yang nantinya akan bisa berlanjut sampai ila akhir dunia. Kalau ulama Al-Maghrib itu menyampaikan Al-Qur'an nazzala wa tanazzala, itu kan Al-Qur'an nazzala. Al-Qur'an itu an-nuzul qad madha wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Al-Qur'an itu mengalami proses tanazzul ya. Nuzul itu nuzul penurunan, turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, itu kan kita tahu 2 periode 2 fase gitu ya. Itu sudah lewat. Artinya karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah wafat, sudah lagi tidak turun dari Lauhil Mahfuz lagi, sudah. Nah, tapi tanazzul, apa yang dinamakan tanazzul? Tanazzul itu Al-Quran itu terus dibacakan, kemudian dikaji, dipahami, proses pengajarannya itu tetap terus berjalan sampai hari kiamat. Itu namanya tanazzul. Waqil ila yaumil qiyamah, terus berlangsung.
sampai hari kiamat nanti. Nah, ini berarti tugas kita ya, tugas untuk menyampaikan kepada generasi-generasi kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi, rasanya mungkin itu ya. Ya. Mungkin nggak bisa banyak-banyak Ustazah. Takut nanti Iya. banyak-banyak penjelasannya makin mumet ya kan. Mumet, Makin betul. mumet. Ini gimana Ustazah yang lain paham nggak dengan apa yang disampaikan guru kita? Nanti kita fotoin deh. Nanti senyum-senyum tapi nggak paham. Mungkin Namanya kalau saya yang tadi apa tadi, Azizin Hamidi tadi itu ada yang bertanya di komentar, itu bacanya gimana, Hamidi tapi kasrohnya lirih apa tetap kolkolah atau ya kalau menggunakan raw berarti ya tidak ada kolkolah. sukun Azizin Hamidi. Hamidi. Kalau sukun baru Hamidi. kolkolah. Ya. Gimana yang lain Ustazah paham nggak? Mungkin kalau saya ngambil ngambil apa ya, sedikit memahami apa yang disampaikan Ustazah. Pertama kita harus tahu bahwa apa itu namanya wakaf. Mungkin selama ini kita agak salah pemahaman dalam membaca Al-Quran ya. Yang tahu kita itu yang namanya wakaf itu kita berhenti, ya udah putus, kalau udah shadaqallahul azim gitu. Selama ini kita ngertinya wakaf seperti itu ya. Padahal itu sebenarnya ada al-qata. Ya Ustazah. Karena kalau yang namanya wakaf itu hanya berhenti sejenak, mengambil nafas, kita kemudian berniat untuk melanjutkan kembali bacaan itu namanya wakaf. Tapi pengertian kita selama ini yang namanya wakaf itu ya udah shadaqallahul azim, putus, berhenti. Padahal sebenarnya ketika kita shadaqallah berhenti itu namanya al-qata ya Ustazah, al-qata ya. Al-qata ya. Tapi sama ini kita bilangnya wakaf ya Ustazah. yang berkembang ini kan kita bilangnya wakaf, wakaf tamam tuh kan, shadaqallahul azim, berarti kan terputus bacaannya. Nggak niat nyambung lagi kan kalau udah tasdik, udah shadaqallahul azim. Itu pertama ya. Yang saya ketahui bahwa yang namanya wakaf itu adalah berhenti sejenak, kemudian kita niat untuk membaca kembali. Kemudian dalam membaca Al-Quran, ketika kita berwakaf itu ada 3. Boleh dengan sukun, boleh dengan ismam, boleh dengan raum. Itu seluruh ulama qiraat sepakat membaca dengan 3 cara. Nah, ketika sukun itu huruf terakhirnya ya baris mati. Misalnya abwab. Nah, huruf terakhirnya kita sukunkan, gitu kan? Tapi kalau itu kalau seandainya sukun. Adapun kalau ismam itu kita majukan bibir kita atau kita monyongkan menjauh dari bunyi huruf sukun ketika kita wakaf. Contoh misalnya abu-abu, ismam jadi abwab. Monyong, mulut kita sukun, mulut kita monyong gitu. Tapi nggak berlaku qalqalah ya Ustazah. Nah, kalau sukun ya berarti qalqalah. Kalau sukun. Kalau sukun, ketika ismam ya. kan dia memonyongkan mulut kan, menjauhkan dari huruf sukun. Artinya kita sukunkan dulu, terus mulut kita bergerak monyong ke depan, kita ismamkan. Berarti tidak berlaku qalqalah ya Ustazah, hanya isyarat aja monyong ke depannya. Ya, abwab. Abwab. Monyong ke depan. Terus seterusnya ya kan. Adapun kalau yang namanya raum, kita mengharokatkan lirih huruf terakhir. Ya, huruf terakhirnya kita harokatkan secara lirik. Kira-kira 1/3 atau 2/3 Ustazah? Ya, 2/3. Kita nasta'in.
Nasta'in. Nasta'in. Kalau utuh dia nasta'inu, jelas gitu ya, nu gitu. Ya. Karena lirih nasta'inu. Itu mungkin dari pengertian sukun, raum ataupun ismam gitu ya Ustazah. Kemudian untuk ismam dan raum ini ada yang tidak diperbolehkan. Ya, pertama itu ketika ta marbuthah. Kalau tanya itu yang bentuknya ta maftuhah, kayak misalnya rahmatillah, berhenti di rahmat, itu bisa berlaku ismam atau raum. Kalau rahmati harokatnya kasroh, tidak ada ismam, adanya raum. Raum aja Ustazah. Raum Tapi saja. kalau untuk berharokat fathah nggak berlaku ismam dan raum ya Ustazah. Tidak boleh. Pokoknya tidak berlaku untuk huruf yang harokatnya fathah. Ya. Itu tidak ada ismam, tidak ada raum, hanya sukun saja. Jadi ketika kita membaca dengan waqaf pada huruf terakhir, yang huruf terakhirnya berharokat fathah, maka hanya berlaku cara baca sukun saja, tidak berlaku ismam ataupun raum. Tapi kalau ismam, dia pada harokat yang berharokat dhammah huruf terakhirnya, sedangkan raum bisa kasroh, bisa dhammah. Ya Ustazah? Kalau Raum bisa dhammah, bisa kasroh. Tapi kalau ismam hanya dhammah saja atau rofa gitu ya. Ya. Pak, itu bisa dipahami ya Ustaz-Ustaz yang lain? Ini saya hanya ngambil kesimpulan dari yang dijelaskan Ustazah apa ini? Sok-sokan. Iya betul. Betul, yang ada memani itu yang nggak boleh itu menjamak. Kemudian hak taknis. Yang dilarang tuh pertama tamar butohnya kalau yang bentuknya ha kayak ni'mah gitu itu nggak boleh berlaku raum ataupun ismam, yang berlaku hanya sukun saja. Tapi kalau yang namanya tanya terbuka maftuhah kayak rahmatillah, misalnya berhenti di rahmat gitu kan, tanya maftuhah tuh, maka boleh berlaku raum. Sementara tidak dibolehkan juga pada mim jamak, misalnya alaikum, anfusakum, hanya boleh sukun saja, tidak boleh berlaku ismam ataupun raum. Kemudian huruf yang harokatnya arid, seperti apa tuh ya contohnya, falyanzur, itu kan arid itu. Falyanzur ila athari, yanzur ila. Falyanzur ila. Itu juga tidak diperbolehkan. Itu yang saya tangkap Ustazah. Mungkin untuk menguatkan ustazah yang lain biar supaya nggak sakit kepala lah. Untuk yang izin bertanya, untuk yang raum sama ismam itu sama-sama monyo nggih Ibu nggih? Kalau ismam itu ya beda, gitu. Isyarat saja, tidak ada bunyi. Isyarat. Isyarat. Kalau raum itu kan bunyi, tapi bunyinya lemah. Yashau. Yashau itu yang raum ya Ibu? Itu ya raum. Terus kalau yang ismam yasha cuma diperagakan mawon gitu nggih? Iya. Diperagakan saja. Oh iya. Sekarang itu kan sekolah-sekolah harus menerima ya orang tunarungu boleh. Tunanetra juga. Saya punya keponakan tunanetra, kuliahnya di mana? Di UIN. Fakultas apa? IAT. Kalau di IAT Fakultas Usuluddin. Oh, boleh ya ternyata. Jadi kuliahnya ya itu. Nah, kalau belajar Al-Qur'an kan nggak lihat harokatnya apa. Harokatnya apa, yaitu caranya dengan memberitahu bacaannya seperti itu. Bacaannya untuk orang tunanetra, tunarungu. Sekarang yang disabilitas itu kan
tidak boleh diskriminasi dalam pendidikan. Ya ustazah, para ustazah ini, Ustazah Mutmainah ngajar, ya kebetulan dapat kok muridnya kok ada yang tunanetra yo. Kebetulan di sekolah saya itu ibu wonten disabilitas. Iya, mereka kan pengen juga sekolah biasa ya, bukan SLB lagi ya, bukan sekolah normal lah, pengennya normal seperti kita tidak ada diskriminasi. Maka ada aturan di undang-undang pendidikan tidak boleh diskriminasi. Sampai kita ya orang-orang disabilitas itu ya harus difasilitasi juga gitu loh. Perguruan, lembaga pendidikan harus memfasilitasi mereka. Nah, sekalipun ya karena di pemerintah ya masih ada yang unsur diskriminasi itu ada. Diskriminasi ini anak-anak yang disabilitas itu yang menangani Depsos sendiri berkali pendidikan loh. Dikbud itu tidak punya wewenang. Ini kan tugasnya